bersama pakar hubungan internasional Universitas Parahyangan Julius Purwadi Hermawan dan pakar HI Unpad Teguh Reza Shah. Selamat pagi, selamat dini hari, Bapak-bapak. Selamat pagi, salam Indonesia. Oke, Selamat pagi. Ini kan Amerika Serikat dan juga Iran sama-sama saling klaim unggul atas satu sama lain. Oke, ini menjadi sesuatu yang wajar karena ini juga berhubungan dengan psikologis. Tapi Pak Reza, kalau ini sudah mau masuk ke hari ke-12, sama-sama saling klaim unggul, siapa yang sebenarnya masih siap untuk perang panjang? Siapa yang sudah mulai ngos-ngosan? Ini rahasia besar ini. Masing-masing negara nggak akan buka rahasia dapur ya. Tapi kalau kita perhatikan, tuntutan Amerika itu kan dia mengatakan, kasih saya waktu kurang dari seminggu lah. Maka Iran itu akan jatuh pemerintahannya, kemudian fasilitas nuklirnya sudah saya bom berulang-ulang, dan nanti akan terjadi transisi pemerintahan. Tapi ternyata kan nggak terjadi, dan bahkan Iran terus menyerang Amerika Serikat. Kalau kita menggunakan indikator selama seminggu pertama, itu Iran itu nggak kalah begitu. Bahkan peluru kendali dia nyasar terus ke berbagai sasaran yang sebagaimana dikatakan oleh Dubes Iran untuk PBB, bahwa kalau kami diserang, kami akan membalas balik sesuai dengan pasal 51 dari Piagam PBB, dan mereka itu jelas-jelas sebagai penyerang bertentangan dengan pasal 2.4 dari Piagam PBB, dan kami akan menyerangnya jelas. Pertama, instalasi militer Amerika Serikat yang ada di sekitar kami, di negara-negara Timur Tengah, dan yang kedua, posisi militer Amerika Serikat di sekitar Teluk Parsi ataupun di sekitar Timur Tengah, dan yang ketiga, kami akan juga menyerang Israel. Dan Iran itu sadar bahwa secara militer dia kalah di laut, kalah di udara, tapi dia menang di ballistic missile. Dan ballistic missile itu luar biasa. Itu rahasianya. Dan apakah akan perang ini segera berakhir? Ya kita lihat saja dari kemunculan Ayatollah yang baru. Ini adalah anak kandung dari Ayatollah yang terakhir. Ayatollah ini dalam waktu 1 hari sudah berbicara soal tidak mau berunding. Memang wajar dia bilang tidak mau berunding karena negara dia diserang. Dan juga Putin itu tepat sekali bicaranya dengan Donald Trump, karena ini merupakan suatu pengakuan bahwa Trump itu adalah sumber masalah. Tapi dasar Trump juga egonya tinggi, bilang ya sampai ini kok ikut-ikutan masalah saya, ya beresin dulu dong urusan di Ukraine itu yang nggak beres-beres. Jadi sementara ini deadlock. Tapi bagaimanapun juga saya perhatikan Iran ini siap untuk perang panjang ya, karena dia adalah bangsa Persia yang sangat udah berusia lebih dari 3.000 tahun seperti halnya China. Dia menghancurkan peradaban yang luar biasa ini sangat sulit, apalagi kalau masuk perang darat. Oke, tapi Pak Reza, sorry saya potong dulu. Tapi kalau misalnya kita bicara juga soal logistik, kemudian juga soal dukungan dari negara-negara sekutu, siapa yang masih lebih dalam kondisi prima dalam perang yang masuk ke hari ke-12? Saya perhatikan negara-negara Uni Eropa tidak sepenuhnya mendukung Trump, walaupun mereka memiliki perjanjian namanya NATO. Kemudian negara-negara di Timur Tengah, walaupun memiliki perjanjian keamanan dengan Amerika Serikat, mereka juga sudah mengatakan tidak akan mengizinkan wilayah udara mereka dipakai. Jadi sementara ini yang perang itulah Iran melawan Amerika Serikat plus Israel. Jadi ini yang terjadi adalah perang misil, dan saya belum melihat latihan-latihan sesama negara Arab tersebut, dan juga saya belum melihat latihan dari negara-negara di Timur Tengah yang non Arab. Ini belum kelihatan. Jadi tampaknya ya Iran sendirian melawan Amerika Serikat plus Israel. Oke, kalau gitu Pak Julius, kalau misalnya kita bandingkan dengan perang dari jalur darat, kemudian juga jalur udara dengan misil-misilnya, apakah iya kalau Israel sebenarnya lebih unggul daripada Iran kalau soal hal ini? Ya, sekarang kan kalau kita lihat hari-hari ini yang kita saksikan kan masih jalur udara ya. Dan jalur udara itu artinya kan mengandalkan pesawat-pesawat tempur gitu ya. Lalu kemudian bom-bom yang akan diluncurkan termasuk rudal gitu ya. Itu yang diandalkan. Dan yang kedua adalah teknologi untuk mengukur akurasi ya, presisi dari rudal yang diluncurkan harus tepat jatuh di sasaran. Dan kita mengakui bahwa dalam konteks ini Israel unggul gitu, dan tentu saja Amerika Serikat. Kalau kita bicara soal jumlah pesawat tempurnya, Mbak Cindy, Amerika Serikat kan punya 13.000 itu banyak sekali. Sementara Iran hanya 500-an gitu. Itu kan jomplang ya gitu. Lalu kalau kita bicara soal presisi, akurasi yang membutuhkan teknologi dan kita hitung berapa yang jatuh tepat sasaran, saya kira kita juga bisa lihat Amerika Serikat dan
dan Israel. Tetapi jangan salah bahwa ternyata rudal-rudal Amerika Serikat dan Israel ternyata meleset, termasuk yang ke arah sipil, dan yang heboh diantaranya kan ke sekolah yang pada waktu itu masih ada pembelajaran aktif, 130 orang meninggal, anak-anak sekolah. Dan ini kan artinya teknologi yang dimanfaatkan oleh Israel gitu ya, untuk mendukung Amerika Serikat gitu, tidak sepenuhnya akurat gitu. Dan ini yang saya melihat kelemahan dari sisi pengandalan teknologi. Dan itu artinya Mbak Cindy, perang darat saya kira salah satu alternatif kalau mau menangkan perang ini. Dan Iran saya kira sudah siap untuk perang darat, dan itu akan masif sekali dengan luas yang luar biasa besarnya, lalu kemudian dengan kemampuan dan mental tentara-tentara Iran saya kira akan panjang. Pak Julius, tapi kalau dari Iran, oke, tadi Israel punya senjata sendiri, tapi kalau Iran juga apakah mereka punya senjata yang sebenarnya masih mereka simpan untuk menjadi serangan kejutan untuk Israel dan Amerika Serikat? Ya. Yang kita saksikan memang ada penurunan jumlah gelombang serangan dari Iran ya. Kalau kita lihat di hari pertama kan ada 44 gelombang serangan yang disasar ke Israel, lalu ke daerah-daerah sekitarnya, lalu kemudian naik di hari kedua 55. Dan hari-hari terakhir ini termasuk kemarin itu kan sekitar 12-13 gelombang serangan. Dengan memanfaatkan, kita tidak tahu berapa banyak balistik ya yang dikirim ke sana. Tapi kita tahu mengenal Fatah 1, Fatah 2 gitu, dengan jangkauan yang sangat jauh gitu, termasuk ke ke Israel bagian utara, bagian selatan. Sekarang kan menyasar bagian utara nih, banyak sekali di Israel, 41 di bagian selatan. Itu kan jangkauannya luar biasa ya. Dan itu cukup mencemaskan Amerika Serikat gitu, kemampuan ini. Apalagi diproyeksikan bahwa Iran bisa membuat 200 rudal itu per bulannya gitu. Dan saya kira produksinya sekarang sangat masif ya dilakukan oleh Iran. Mbak Cindy, jangan diragukan saya kira Iran dalam merespon serangan dari Amerika Serikat dan Israel. Oke, masing-masing kan juga punya bekal logistik dan juga senjata. Tapi kalau Pak Reza, menurut Anda, ketika dua pihak yang sedang berseteru saling klaim, ini sebenarnya sebatas perang psikologi saja atau sebenarnya ada makna lain yang bisa dibaca? Ini sudah sedang ada di fase apa sih? Dalam kondisi sekarang, di mana masing-masing pihak merasa harus menang, perang psikologis berjalan terus. Mereka saling mengevaluasi kemampuan lawan dan juga otomatis membanggakan kualitas diri kan. Kalau Iran mengatakan kalau kami sekarang peluru kendali yang kami arahkan itu dari hari ke hari itu makin canggih. Kami yang peluru kendali kami yang riset, kalau kita lihat cek data dari SIPRI ya, SIPRI itu Stockholm International Peace Research Institute, itu pada tahun 2021 sudah mengidentifikasi peluru kendali Iran yang balistik maupun bukan, tapi masih dalam tahapan riset. Ya tampaknya sekarang peluru kendali itu mulai dikeluarkan. Nah ini yang Iran sudah lakukan. Kalau Israel kan punya ketergantungan pada suplai dari Amerika Serikat. Kalau Iran mengatakan yang saya punya adalah dari hari ke hari kualitasnya makin tinggi, akurasinya makin dahsyat, daya surutnya makin besar. Dan saya juga sedang membuat di kota-kota bawah tanah saya. Nah, ini jadi kalau tadi kita beberapa menit lalu melihat ada peledakan dari mulut gua di mana peluru kendali itu kan keluar, itu masih ada lagi titik-titik di bawah tanah di mana itu adalah tempat pembuatan peluru kendali. Jadi tampaknya Iran itu sudah benar-benar siap untuk berperang, dan saya perhatikan Amerika Serikat sudah mulai kewalahan. Karena di dalam negerinya Donald Trump itu banyak sekali masalah. Pertama masalah dengan Kongres, kemudian masalah dengan pajak, kemudian ketiga masalah dengan Epstein. Dari hari ke hari makin dibuka perilaku Trump di masa lalu, dan ini punya potensi dia kena impeach. Ya, kita lihat terakhir kan skor pertarungan di Senat kemarin, Trump itu menang tapi tipis 57 lawan 43. Tapi kita perhatikan di dalam negeri Amerika Serikat sudah banyak kota-kota yang sudah mulai protes. Nah, jadi apalagi ini menjelang pemilu kalau Trump bisa memenangkan perang dengan cepat, ya kemungkinan calon-calon Partai Republik itu manggung nanti di dalam Kongres, Senat maupun juga di gubernuran. Tapi kalau Trump ini tidak bisa membuktikan diri dia menang, maka kans Republik juga menurun. Disinilah hebatnya
Donald Trump dia sangat menyimpan rahasia. Kita sampai sekarang nggak tahu persis berapa prajurit Amerika yang sudah wafat, the fallen soldiers itu angkanya masih bergerak antara 6 sampai 10. Kalau misalnya bisa dibuktikan oleh media massa Amerika Serikat yang kritis bahwa sebenarnya jumlahnya lebih besar dari itu, maka ini reputasi Trump bisa hancur di dalam negeri sendiri, dan untuk itu perang bisa berakhir dengan sendirinya, dan Iran mengatakan saya yang menang dan Anda yang membayar pampasan perang. Cuman Pak Reza. Iran juga Pak Reza, tapi kalau kita membandingkan juga dengan konflik ini kan juga pernah terjadi di pertengahan tahun lalu ya, Iran melawan Israel dengan backingan Amerika Serikat. Sebenarnya kalau kita melihat strategi atau pola yang dilakukan antara kedua pihak ini, apakah ada kesamaan atau justru ada yang berbeda? Saya pikir masing-masing pihak belajar dari pengalaman tahun lalu ya, yang perang berakhir, yang hari baru berakhir setelah Amerika Serikat melakukan pemboman di Natanz ya, dan Isfahan. Sekarang tampaknya saya perhatikan Iran mulai menggunakan teknologi yang lebih canggih ya, di mana dia menggunakan peluru kendali dengan gaya cluster gitu. Jadi ceritanya dari satu peluru kendali itu keluar anak-anak peluru kendali, dan dari situ nanti radar Amerika Serikat itu bingung karena berhadapan dengan banyak sekali peluru kendali ataupun drone, dan kemudian dari situ radarnya bingung mana yang diserang karena banyak sekali, dan pada saat radar itu berputar-putar bingung, masuklah peluru kendali yang asli yang balistik. Jadi ini yang Iran itu semakin pintar, tapi juga Amerika Serikat dan Israel juga semakin pintar. Oke, kalau begitu Pak Julius, sebenarnya apa yang akan menjadi faktor apakah perang ini masih akan semakin tinggi eskalasinya atau justru bisa deeskalasi? Apa saja indikatornya? Ya, tadi saya nyebut bahwa gelombang serangan itu kan rata ya, gitu. Sekira 12 sampai 14 serangan yang dilakukan oleh Iran, dan itu membayangkan bahwa sekarang Iran saya kira berhitung betul gitu ya, dengan memproyeksikan peperangan jangka panjang, jangan sampai kehabisan balistiknya, jangan sampai kehabisan drone-nya gitu. Nah, selama ini kan tidak tahu berapa sih yang dimiliki, tapi proyeksi nyebut setidaknya 3.000 balistik yang dimiliki. Lalu lebih banyak lagi drones ya. Dan sampai hari ini kira-kira 500-an balistik sudah dipakai. Nah, kalau kita ngomong 500 berarti masih ada stok 2.500 minimal ya yang dimiliki oleh Iran. Nah, itu cukup saya kira untuk menghitung ini seminggu nih. Jadi kira-kira kalau kita bayangkan habis itu, kalau 1 minggu itu 500 balistik gitu, berarti kita bisa bayangkan 6 minggu lagi. Itu siap ya, itu siap. Gitu. Termasuk juga dengan kombinasi drones-nya. Nah, kalau tadi pertanyaan awal siapa yang ngos-ngosan, tampaknya Iran mulai mengatur temponya, gitu, mengatur energinya, gitu, supaya betul-betul nanti sampai titik terakhir ketika perang darat akan dilakukan, gitu ya, tetap unggul yang dilakukan oleh, yang dimiliki kemampuan yang dimiliki oleh Iran. Mbak Cindy, saya kira dalam perang ini kan banyak faktor ya, bukan cuma alat-alat tempur saja, gitu ya. Dan juga alat tempur menjadi satu hal yang sangat penting, gitu. Tapi mental, moral itu juga bagian yang lain, termasuk kombinasi strategi, gitu ya. Itu juga sangat perlu gitu dalam situasi yang terbatas kan. Pada akhirnya kita tetap bicara soal ada keterbatasan, berapapun banyaknya balistik, pesawat tempur yang luar biasa dimiliki oleh Amerika Serikat, tetapi kan ada batasannya sampai pada suatu waktu titik di mana ada saat di mana hancur-hancuran itu menjadi implikasi, di mana konsekuensi dari perang ini kan jadi luar biasa gitu. Nah, kalau gitu Pak Julius, dengan Putin juga sudah melakukan komunikasi dengan Amerika Serikat, ini akan menjadi faktor yang akan menentukan nggak? Ya, Putin sudah berkomunikasi dengan Trump. Saya tidak tahu, kita tidak tahu persis apa yang disampaikan, tapi menurut kita itu bagus. Lalu harus kita apresiasi Putin dan China dan Prancis juga sudah melakukan komunikasi dengan Iran. Dan itu saya kira juga sangat penting ya, bahwa bukan hanya ke Trump. Saja Trump itu salah satu pemegang kartu trufnya ya, yang menentukan kapan perang akan diakhiri. Tetapi jangan lupa bahwa Iran juga memegang kartu yang sangat penting, yang sangat vital. Itu bagian penting. Tetapi poinnya adalah gitu, kalau kita melihat sampai hari ke-11 kemarin, Presiden Iran termasuk Menteri Luar Negeri kan sangat lantang menyebut bahwa tidak mungkin Iran menyerah gitu, dan tidak mungkin perang akan berakhir dalam waktu 1 minggu ini seperti yang disampaikan oleh Presiden Trump di depan Partai Republik. Itu dia. Jadi celah itu kecil gitu, tetapi dengan komunikasi di antara pemimpin yang berpengaruh
yang kecil itu menjadi mungkin terbuka, dan itu bagian yang harus dilakukan sekarang, Mbak Cindy. Oke, kalau menurut Pak Reza sebenarnya komunikasi yang dilakukan oleh Putin dan Trump, kan Putin sebenarnya menawarkan beberapa usulan rekomendasi agar perang ini diakhiri dengan secara politik dan diplomatik yang cepat. Ini sebenarnya hanya sebuah tawaran atau ada warning di situ dari Putin untuk Trump? Benar kata Pak Julius ya, kita dialog ini sesuatu hal yang harus dihargai ya, karena kalau sampai negara itu saling tertutup dan tidak mau membuka diri, maka dunia akan mereka-reka ini sampai kapan gitu. Kalau Iran juga sangat menutup diri, dunia bisa menganggap Iran ini adalah pelaku yang harus disalahkan, walaupun dia adalah negara yang diserang. Bagaimanapun juga saya harus mengakui bahwa masing-masing pihak itu punya bottom line ya, titik dasar yang tidak mau diganggu gugat. Kalau Iran antara lain mengatakan kami yang diserang, maka mereka yang harus menahan diri. Buat apa kami harus membuka diri untuk perundingan? Karena mereka selalu menyerang kami pada saat awal pemerintahan Donald Trump, pada saat sedang manis-manisnya rezim Obama merancang Joint Comprehensive Plan of Action, itu Amerika Serikat membatalkannya. Kemudian tahun lalu sekitar bulan Juni Amerika Serikat juga menyerang Iran, padahal menurut Iran PBB sedang dalam proses menyetujui dokumen yang sedang dibuat mereka, dan tanggal 28 Februari sekitar 12 harian lalu kembali masing-masing sebenarnya sudah hampir ada persetujuan, tapi Amerika Serikat menyerang lagi. Jadi yang terjadi sekarang adalah Amerika Serikat berhadapan dengan Iran itu bukan hanya pemerintahnya, tapi berhadapan dengan seluruh masyarakat Iran, karena pemimpin besar Iran Ayatollah Ali Khamenei itu terbunuh. Kalau kita melihat dalam budaya Iran, pemimpin itu adalah bukan sekedar pemimpin kami yang memimpin kami, bukan, ini adalah bapak bangsa, panutan bangsa, dan yang sudah terpilih secara sangat demokratis. Jadi hal ini membuat Iran itu sangat percaya diri bahwa dia mendapat dukungan dari masyarakat. Ini total warfare ini terjadi. Kemudian juga yang terjadi adalah Iran ini sudah terbiasa perang panjang gitu. Perang panjang ini nanti melibatkan juga integrasi dengan penduduk. Nah, ini yang sangat dikhawatirkan oleh pihak yang akan menyerang Iran. Konon mereka akan mengirimkan airborne ya, istilahnya itu lintas udara. Tapi kan dengan teknologi sekarang itu cepat ketahuan itu berangkat dari mana, kemudian akan menggunakan apa, dan di mana disiapkan pasukan-pasukan penghadang. Oke, dan berarti juga pimpinan terbaru ini akan menentukan seperti apa nanti kelanjutan perang ke depannya. Apakah Mujtaba akan bisa memperpanjang atau justru mengakhiri? Itu nanti akan jadi pertanyaan saya untuk Pak Julius, tapi juga kita akan membahas bagaimana dampak perang di Iran ini jika berlangsung lama, terutama bagi Indonesia. Tapi jangan kemana-mana, Pak Julius dan Pak Reza, kita akan sambung lagi usai jeda, tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV. Kita lanjutkan dialog bersama Teguh Reza Syah, pakar HI dari Universitas Padjadjaran, dan Julius Purwadi, pakar HI dari Universitas Parahyangan. Pak Julius, kalau berbekal dukungan kesetiaan dari massa dari warga Iran, Mujtaba ini kira-kira akan membawa perang atau konflik di Timur Tengah ke arah mana? Semakin panjang atau bisa jadi berakhir di meja negosiasi? Ya, nah yang banyak analisa menyebut bahwa Mujtaba Khamenei ini kan justru lebih hardline daripada ayahnya, Ayatollah Ali Khamenei. Lalu kemudian kita juga menemukan informasi yang valid, Garda Revolusi Iran mendukung secara penuh. Kemarin di hari ke-11 gitu ya, masyarakat juga tumpah ruah menyatakan kesetiaannya. Mbak Cindy, ini bagian yang sangat penting dalam situasi perang, di mana pemimpin memerlukan dukungan yang solid, baik dari masyarakat secara keseluruhan maupun dari pasukan tempurnya. Dan saya kira gitu ya, cukup percaya diri Mujtaba Khamenei untuk melanjutkan perang dan siap untuk melakukan eskalasi. Itu saya kira masuk akal. Apalagi kalau kita melihat karakter ideologisnya. Beliau itu kan belajar Islam cukup kuat gitu ya. Sekalipun ada kritik bahwa belum menjadi high level ulama lah gitu ya, ulama tingkat tinggi belum. Tapi jangan lupa bahwa keputusan-keputusan strategis yang dibuat di era Ayatollah Khomeini gitu ya, itu juga sudah melibatkan Mujtaba Khamenei.
artinya cukup pengalaman lah gitu ya untuk mengelola situasi, termasuk juga untuk mengambil putusan-putusan yang sangat strategis. Saya kira yang saya lihat eskalasi akan tetap meningkat dalam minggu-minggu ke depan ini. Dan berarti Pak Julius, ancaman Trump yang bilang kalau siapapun yang pemimpin Iran baru yang tidak dapat ACC saya tidak akan berlangsung lama, ini justru bakal jadi bahan bakar bagi warga Iran. Oh ya, betul sekali. Dan itu kan sudah diekspresikan oleh Menteri Luar Negeri secara langsung. Pernyataan Trump bahwa pemimpin harus sejalan dengan apa yang dipikirkan oleh Trump. Gitu ya. Dan itu direspon bahwa ini hak masyarakat Iran untuk memilih siapa pemimpinnya. Dan menarik lagi Mbak Cindy, dari Uni Eropa sendiri, itu juga menyampaikan bahwa Iran punya hak sebagai negara berdaulat memimpin, menentukan siapa pemimpinnya. Ini lagi ya, masyarakat mendukung, lalu kemudian ada lembaga internasional seperti Uni Eropa mendukung bahwa Iran punya hak yang sama seperti negara-negara lain. Mbak Cindy. Oke, kalau Pak Reza, Anda melihatnya sebenarnya terpilihnya Mujtaba sebagai penerus pemimpin Iran yang paling tinggi, bagaimana negara-negara sekutu termasuk Rusia merespons ini? Apakah mereka memberikan dukungan juga atau mereka punya pandangan lain, Pak Reza? Bagi Rusia dan juga Cina, itu terpilihnya seorang pemimpin itu adalah bagus. Karena pertama ini dipilih secara demokratis ya. Ada triumvirat, kemudian ada juga Dewan Pakar jumlahnya 88 orang. Akhirnya memilih figur ini yakni Mojtaba Khamenei. Bagi mereka, itu business as usual itu penting. Karena kalau sampai tidak ada pemimpin dalam waktu lama, ini berbahaya bagi Iran. Karena kalau kita merujuk kepada hukum internasional dari Montevideo Convention, itu persyaratan negara itu pertama ada wilayah Iran masih ada. Kedua ada penduduk ada. Yang ketiga ini kemampuan memerintah. Ini bisa jadi titik lemah Iran kalau mereka tidak punya pemimpin yang kredibel. Dan keempat pengakuan internasional. Ya, kelemahan Iran saat ini adalah stabilitas pemerintahan. Jadi untung dalam waktu semingguan mereka bisa memilih pemimpin. Karena kalau tidak ada pemimpin itu bisa direkayasa instabilitas. Karena seperti kita ketahui Iran itu punya perbatasan yang banyak. Perbatasan darat dia itu sampai 7 dan perbatasan laut dia itu ada 5. Jadi ini adalah sesuatu hal yang sangat beresiko bagi Iran. Misalnya Iran berbatasan di barat itu dengan Irak ya, itu sampai 1.600 km. Dia punya perbatasan dan Turkmenistan 1.200 km. Dengan Afghanistan 921 km, dengan Pakistan 900 km, dengan Turki 500 km, dengan Azerbaijan yang dimana nanti ada warga negara kita itu bertolak itu 432 km, dan dengan Armenia itu 44 km. Kalau dari laut itu ada berbatasan dengan Turki, berbatasan dengan Pakistan, berbatasan lagi dengan Turki lagi di selatan dan di barat. Jadi sangat beresiko tinggi Iran ini. Karena itu dapat dimengerti dengan terpilihnya seorang pemimpin baru tersebut, dia terbukti juga berhasil menjaga perbatasan. Karena perbatasan itu sangat panjang, sangat riskan karena banyak penduduk yang berbeda agama, berbeda etnis. Jadi bagi Rusia dan Cina itu business as usual itu penting karena dengan menunjukkan sikap simpati maka mereka kalaupun nanti perang itu berakhir mereka akan terlibat dalam berbanyak proyek-proyek pembangunan di Iran tersebut. Ya. Pak Reza, tapi kalau kita juga mendengarkan lagi pernyataan Trump, ya siapapun kalau nggak dapat ACC atau persetujuan dari Amerika Serikat nggak akan berlangsung lama. Ini sebenarnya adalah sebuah ultimatum serius atau jangan-jangan gertakan aja? Wah, kalau Trump bicara ini serius ya. Negara-negara Uni Eropa saja sudah ketar-ketir dengar Trump bicara soal Kanada, bicara soal Greenland, bicara soal Venezuela. Dia langsung membuktikan apa yang dia katakan itu. Tapi ini juga merupakan penghinaan bagi Iran ya. Peradaban kami itu sudah lebih dari 3.000 tahun, sedangkan peradaban Anda ini baru berdiri tanggal minggu pertama Juli 4th of July tahun 1776. Itu jauh dan kita sudah terbukti bisa bertahan sekian ribu tahun. Tentunya hal ini merupakan peringatan juga bagi Iran untuk benar-benar menjaga pemimpinnya. Karena kalau sampai pemimpin yang baru terpilih ini gugur lagi, maka mereka akan juga perlu mekanisme yang cepat untuk
memilih figur yang baru, dan juga ini tidak baik bagi masyarakat. Mereka bisa melihat garda revolusi yang kami banggakan selama ini ternyata tidak bisa menjaga pemimpin kami. Jadi tentunya pemimpin belajar dari pengalaman terbunuhnya banyak pemimpin Iran, maka pengamanan atas Mojtaba Khamenei ini akan semakin baik, tapi dengan resiko bahwa sebagai pemimpin baru kan beliau harus bersosialisasi kepada angkatan bersenjata darat, laut, udara, dan juga pasukan garda revolusi, kemudian juga kepada sesama Council of Experts, kemudian kepada lembaga kepresidenan, lembaga legislatif, eksekutif, judikatif, ini harus disapa dengan baik, dan juga terutama rakyat yang sudah lama ini menderita akibat embargo Amerika Serikat. Beliau tampaknya memang harus hati-hati sekali, dan tampaknya bagi kita sebagai sesama negara anggota PBB dan juga kita dengan Iran kerjasama dengan dalam D8 atau Developing Aid itu, kita berharap bahwa Iran bisa melewati transisi ini dengan baik, dan juga Donald Trump itu benar-benar dibuat sadar lah bahwa dialah sebenarnya pelaku kerusakan yang saat ini sedang terjadi. Nah, tadi sempat disinggung soal PBB, Pak Julius. Apa deh yang masih bisa dilakukan oleh PBB nggak? Atau memang harus ya negara-negara adidaya aja yang turun tangan langsung? Ya, terima kasih pertanyaannya Mbak Sidi, dan itu sangat menarik, tetapi juga sangat menyedihkan pada saat yang sama. Bahwa kita percaya sejak tahun 45 PBB itu diharapkan memainkan peran yang sangat-sangat vital, yang paling di depan untuk perdamaian dunia. Dan itu ya, tetapi di sisi yang lain kita harus mengakui bahwa hari ini PBB betul lumpuh, atau bahkan saya bisa nyebut dilumpuhkan. PBB punya organ yang namanya DKPBB, dan sama saja gitu ya, DKPBB juga dilumpuhkan. Bulan Februari ini kebetulan bulan Maret ini kebetulan presiden DKPBB adalah Amerika Serikat, dan kita tahu sidang pertama istrinya Donald Trump yang memimpin. Nah, bagaimana kita bisa mengharapkan lembaga yang seharusnya memainkan peran signifikan dalam penciptaan perdamaian dunia tetapi dikontrol oleh Amerika Serikat? Kekuasaan dan kewenangan dari presiden DKPBB kan boleh menentukan resolusi-resolusi apa yang bisa dibahas, draft-draft seperti apa, termasuk agenda presidensi, tema-tema yang dibahas gitu ya. Dan sejauh saya cermati gitu, seolah-olah perang Iran ini tidak terjadi gitu, sehingga DKPBB tidak merasa perlu untuk mengambil tema terkait dengan perang Iran dan dengan Amerika Serikat. Itu sayang sekali. Jadi kita pada saat ini saya nggak bayangkan bisa mengharapkan DKPBB termasuk PBB secara umum. Mbak Cindy. Oke, tapi ketika PBB tidak bisa memberikan ekspektasi atau memenuhi ekspektasi yang tinggi sebenarnya. Dan di sisi lain juga serangan gabungan Israel dan juga AS menargetkan warga sipil di Iran, sekolah, kemudian juga kilang minyak yang berdampak pada awan yang berbahaya. Ini sebenarnya apa yang ditarget mereka? Mereka ini mau apa sih? Amerika Serikat maksudnya ya. Amerika Serikat dan Israel. Ya. Dari awal yang dideklarkan Iran tidak boleh mengembangkan senjata nuklir, ya itu dideklar gitu ya. Artinya perang ini tujuannya adalah untuk memastikan Iran punya komitmen gitu ya, tidak mengembangkan senjata nuklir. Meskipun dengan mengorbankan warga sipil, Pak Julius. Ya, itu saya kira satu hal yang sangat serius ya di mata kita gitu. Karena tujuan yang diulang-ulang disebut ada existential threat ya, ancaman serius untuk Amerika Serikat, dan ancaman itu harus dieliminir. Itu tidak masuk akal sebetulnya. Sebetulnya tidak masuk akal. Menteri Luar Negeri Iran berkali-kali menyebut bahwa tidak akan meluncurkan rudal sejauh sampai Washington dan Amerika Serikat. Jadi kalau bolak-balik Presiden Trump menyatakan bahwa ada ancaman serius bagi Amerika Serikat, sebetulnya ancaman seperti apa yang real? Jadi yang kemampuan serangan rudal Iran itu kan sejauh Israel, ya, lalu kemudian ke negara-negara tetangga di mana ada aset-aset yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Nah, kalau ngomong soal ancaman serius gitu ya, apakah betul? Ini satu hal ya. Kita tidak bisa mentolerir definitely ya, totally ya, Mbak Cindy, bahwa korban sipil itu harus menjadi sesuatu yang kita lihat ya dengan sangat prihatin, harus menyatakan bahwa sekarang kan sudah 1.300-an ya di pihak Iran,
meninggal gitu ya. Lalu kemudian di negara-negara tetangga khususnya Israel memang tidak banyak, tapi satu nyawa itu kan sangat berharga ya Mbak Cindy ya. Yap. Satu nyawa itu kan tidak bisa dinilai berapa rupiahnya atau berapa dolarnya gitu. Nah, 1.200-an lebih itu kan luar biasa ya gitu. Luar biasa dari pihak sipil di Iran. Mbak Cindy. Oke, kalau serangan terhadap warga sipil sebenarnya adalah sebuah statement dari Amerika Serikat dan Israel. Kalau gitu Pak Reza, apa dampaknya apabila ini masih akan terus berlanjut? Ya, pertama ini menenggelamkan hukum internasional ya, karena hukum humaniter internasional itu melarang terjadinya serangan kepada fasilitas-fasilitas sipil yang tidak berhubungan dengan kemiliteran. Misalnya rumah sakit, lembaga sekolah, kemudian fasilitas-fasilitas kebudayaan itu terlarang diserang. Tapi ternyata Amerika Serikat dan Israel melakukan serangan atas itu. Ini mengingatkan saya pada pola serangan yang dilakukan di Gaza. Sasaran Israel hingga saat ini adalah anak-anak dan wanita. Jadi ini tampaknya ada suatu pola yang berulang. Dan sayangnya PBB itu selalu terlambat begitu. Padahal pada bulan Januari itu Presiden ke-6 kita Bapak Susilo Bambang Yudhoyono itu sudah mengatakan secara terbuka bahwa sudah banyak senjata pemusnah massal itu beredar. Kemudian beliau cemas jika Perang Dunia Ketiga itu sangat mungkin terjadi. Dan pada saat yang sama Duta Besar Iran di PBB itu sudah mengatakan bahwa sesuai dengan surat kami kepada Sekjen PBB bahwa Amerika berpotensi melakukan serangan pada kami. Dan dalam kondisi ini terasa sekali PBB itu lemah itu. Jadi terlihat juga dari berbagai statement-statement yang dibuat oleh Sekjen PBB itu sendiri. Hendaknya beliau berinisiatif, misalnya mengirimkan ahli ke wilayah di wilayah yang di wilayah yang terjadi korban besar-besaran dan langsung membuat ini kesimpulan awal. Misalnya baru-baru ini kita memiliki seorang tokoh dari Italia namanya Albanese kan. Itu adalah raporter yang sangat qualified. Kemudian kenapa tidak ditunjuk juga raporter untuk wilayah di Israel dan juga wilayah di Iran, sehingga dengan demikian langsung ketahuan apakah Tomahawk yang meledak itu apakah buatan Amerika Serikat, kemudian apakah buatan Iran, dikirimkannya dari mana, dan juga daya rusak, daya hancurnya seperti apa. Jadi PBB itu kok tampaknya berpikir setengah-setengah gitu. Jadi kalau sebelumnya ada istilah NATO, no action talk only, maka tepat sekali diberikan untuk PBB sekarang. Dan mereka juga melakukan sidang juga entah kapan gitu. Tadi Pak Julius menyebutkan adanya ketua sidangnya adalah istri Donald Trump. Ya kita tahu sendiri kan background istri Donald Trump itu tingkat wawasan internasionalnya kan masih dapat dikatakan tidak hebat-hebat sekali begitu kan. Jadi tentunya bagaimana dia bisa merancang draft, bagaimana dia nanti terlibat dalam negosiasi dengan sesama P5, Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia, dan Cina. Kemudian bagaimana dia menanggapi draft resolusi, khawatir nanti malah mempermalukan diri sendiri begitu. Nah, berarti Pak Reza, kalau misalnya PBB lemah seperti yang Anda bilang, apakah artinya setiap serangan yang menimbulkan korban jiwa dari sipil ini tidak akan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum internasional? Ya, yang paling mengerti itu pertama adalah negara yang ditargetkan. Kalau misalnya ada suatu senjata meledak, peluru kendali nyasar satu lokasi, kan tentunya Kementerian Pertahanan langsung membuat assessment kan, tapi kan assessment ini akan lebih kuat kalau PBB memiliki perwakilan di situ. Sehingga ini mungkin juga pelajaran bagi Iran ya, bahwa untuk semua bukti-bukti forensik itu dia juga hendaknya berkonsultasi, ada atau tidak ada PBB mau pura-pura nggak tahu, dia hendaknya memilih lembaga-lembaga internasional yang independen. Misalnya dia bisa berkonsultasi dengan IISS di London, International Institute for Strategic Studies. Dia juga bisa berkonsultasi dengan SIPRI di Stockholm, itu Stockholm International Peace Research Institute. Jadi sebisa mungkin lembaga-lembaga itu tidak independen, kemudian berkompeten, kredibel, dan tidak memihak. Dan tentunya tidak ada intervensi dari manapun. Nah, kalau sudah begitu, saya pikir klaim Iran itu benar, bahwa serangan itu berasal dari peluru kendali Tomahawk. Dan sebenarnya juga ini Cina dan Rusia bisa diminta bantuannya, karena mereka memiliki sistem satelit yang bisa melacak dengan persis itu peluru kendali itu berasal dari mana, dengan kecepatan berapa, dan kenapa landing di situ. Sehingga bisa dibuktikan apakah serangan itu adalah serangan yang benar-benar dimaksudkan kepada markas
markas pasukan bela diri Iran atau dimaksudkan untuk target-target sekolah. Memang harus diakui juga ya, dalam cuaca yang berubah, angin berubah, kemudian pasir-pasir itu berubah, kemudian ada tingkat keausan dari peluru kendali pada saat dia berkecepatan tinggi, mungkin saja peluru kendali itu bergeser ya, mungkin, tapi bergeser itu nggak akan jauh-jauh, paling 50 meteran. Jadi untuk itu ya harus ada penelitian mendalam. Untuk itu kalau misalnya Iran mengajak Rusia, mengajak Cina, mungkin belum apa-apa sudah diboikot oleh Amerika Serikat. Tapi kalau meminta jasa baik dari SIPRI dan dari SIPRI mungkin lebih baik, karena kalau Inggris itu masih ada pengaruh dari sesama anggota NATO. Oke, yang terbaru kan juga terakhir salah satunya adalah serangan Israel ke kilang minyak di Iran. Pak Julius, kalau menurut Anda, ini apa efek domino yang bisa ditimbulkan baik itu di Iran, di regional maupun juga hingga internasional? Ya, ini saya kira satu strategi lagi ya, yang bukan sekedar menyasar pada kemampuan militer, gitu ya, pada pusat-pusat pembuatan persenjataan, pada pusat-pusat kontrol kemiliteran seperti Dewan Revolusi atau Garda Revolusi Iran, tetapi juga kilang minyak. Ini mengerikan sekali. Gitu. Yang pertama tentu saja Israel tentu saja ingin membuat ekonomi Iran lumpuh, gitu. Dan ketika dia menjadi lumpuh, tentu saja kemampuan untuk memproduksi senjata menjadi sangat berkurang. Nah, selama ini memang andalan utama dari Iran adalah minyak. Dan itu salah satu pembeli utama adalah China. Nah, kelihatannya sasarannya kan nanti ke sana, bahwa ditembak, dihancurkan, kemampuan produksi akan berkurang, gitu. Kemudian artinya pendapatan Iran akan berkurang dan kemampuan untuk membuat persenjataan akan menjadi sangat lemah. Dan ini bagian dari strategi itu. Tetapi dampaknya ya, Mbak Cindy, sayang sekali ya, dampaknya kemudian jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat. Bukan hanya untuk Iran, tetapi untuk seluruh dunia. Dan kita tidak membayangkan bahwa dalam waktu 1 minggu sudah sampai 110 bahkan informasi terakhir ya, dolar per barrel, itu kan gila dan itu luar biasa gitu. Dan kalau kita boleh menyelusur ke Indonesia gitu, kenaikan $1 per barrel itu artinya 3,6 triliun. Bayangkan kalau naiknya 20 gitu ya, bayangkan. Karena asumsi kita kan di $70 ya per barrel ya gitu, APBN kita gitu. Kalau naik di 30 kalikan 3,6 triliun dan itu bisa 500-an triliun. Bukan main dampaknya untuk Indonesia. Indonesia tentunya bukan satu-satunya ya gitu. Nah, kemudian dampak berikutnya di inflasi. Inflasi akan menjadi sangat besar, daya beli masyarakat menjadi sangat turun gitu ya. Dan biasa nanti berdampak pada stabilitas keuangan di Indonesia gitu. Nah, ini rentetan dampak ini, gitu ya. Saya tidak tahu seberapa jauh telah dipertimbangkan oleh Israel ketika dia menyerang kilang minyak Iran. Saya nggak bayangkan apakah sejauh itu, apakah sekeji dan sejahat itu untuk negara-negara di dunia harus juga merasakan dampak dari keinginannya untuk memenangkan perang dengan melumpuhkan perekonomian Iran. Oke, kalau inflasi itu jadi salah satu yang harus diwaspadai, termasuk juga Indonesia. Kalau begitu, bagaimana pemerintah kita, Presiden Prabowo Subianto harus bersikap? Jangan dijawab dulu, nanti saya akan minta tanggapan dari Pak Reza dan Pak Julius. Tetap bersama kami, tetap di Breaking News Kompas TV. Masih bersama kami pakar HI Unpar Julius Purwadi dan pakar HI Unpad Teguh Reza Shah. Saya ke Pak Julius dulu. Pak Julius, kalau ada berbagai dampak ekonomi harus diwaspadai, inflasi, tingginya harga minyak yang akan efek dominonya panjang ya sampai ke harga pangan. Kalau Anda menilai sebenarnya apa yang dilakukan oleh pemerintah, oleh Presiden Prabowo Subianto hingga saat ini sudah cukup tepat? Ya, kalau kita mendengar dari Pak Purbaya itu kan masih tenang gitu ya, dan itu pemerintah yang akan lakukan adalah supaya masyarakat betul-betul tetap tenang, dalam pengertian bahwa tidak perlu melakukan sesuatu yang tidak perlu gitu. Misalnya menarik uang mereka di bank misalnya, itu kan akan sangat membahayakan. Dan itu pasti dilakukan. Mbak Cindy, secara teori kalau menghadapi situasi seperti ini kan ada dua. Yang pertama adalah terkait dengan kebijakan fiskal, dan yang kedua terkait dengan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal itu misalnya melakukan efisiensi, pengetatan anggaran, untuk memastikan bahwa dana yang dimiliki cukup. Apalagi nanti kalau misalnya harga minyak itu naik, otomatis biaya yang dikeluarkan untuk subsidi juga akan menjadi lebih besar. Pak Purbaya sudah menyampaikan bahwa nanti
barangkali ketika APBN tidak kuat, yang akan dilakukan adalah menaikkan BBM yang bersubsidi. Nah, ini waktunya kapan masyarakat akan mencermati dengan sungguh-sungguh, dengan seksama. Nah, sejauh ini kita masih melihat bahwa masyarakat masih diam, dan artinya bahwa masih ada tingkat kepercayaan terhadap pemerintah bahwa bisa melalui masa-masa yang sangat sulit ini. Tetapi lagi ya, ini waktu akan bergulir sebentar lagi Lebaran gitu. Lalu kemudian sudah ada warning terkait dengan siaga 1 gitu ya, dan bisik-bisik kasak-kusuk di masyarakat kan ngeri-ngeri seolah-olah akan terjadi sesuatu gitu setelah Lebaran. Itu kira-kira Mbak Cindy. Kalau Pak Reza, bagaimana Anda menanggapinya? Apakah yang dilakukan oleh pemerintah sebenarnya sudah cukup tegas juga dalam menanggapi konflik Timur Tengah? Saya sangat berharap pemerintah memberikan komunikasi publik secara terus-menerus kepada masyarakat ya, sehingga masyarakat tidak mudah terkena hoax, karena dalam kondisi seperti ini sangat sulit kita mengidentifikasi siapa yang netral, siapa yang positif, dan siapa yang niat memperburuk citra negara ya. Paling tidak yang terjadi saat ini adalah tekanan pada ekonomi domestik itu akan menaik, di mana anggaran negara kemungkinan menaik dan daya beli masyarakat juga menurun. Kemudian biaya impor energi itu juga akan naik, dan dalam waktu singkat kita akan melihat ini akan terjadi penurunan dalam aktivitas ekonomi, kemudian juga terjadi dalam penurunan dalam kualitas produk Indonesia di dalam dan luar negeri, karena harga dasarnya itu menaik, dan yang juga kita harus waspadai adalah menurunnya jumlah middle class di Indonesia, karena salah satu indikator pembangunan adalah middle class, di mana mereka adalah agent of change, dan untuk itu kita hendaknya mewaspadai hal ini. Ini kejadian baru pada hari ke-9 loh di Iran itu, di mana Shahran Oil Depo dan juga fasilitas desalinasi itu terkena ya, dan kemudian juga saya mencoba melacak juga depot-depot yang lain gitu, di mana ada depot-depot yang juga dapat menjadi sasaran peledakan yang sama. Misalnya Al-Zour Refinery di Kuwait, kemudian Ruwais Refinery di Abu Dhabi, kemudian Jubail Refinery di Arab Saudi, kemudian Mina Abdullah Refinery di Jahra, kemudian Yanbu Refinery. Yang tampaknya agak-agak aman itu adalah refinery yang punya saham dari Cina dan Jepang, misalnya Yanbu 3 Refinery dan Rabik Refinery. Kalau kemarin baru satu sasaran yang disasar oleh Amerika Serikat dan Rusia dan Cina, kemungkinan besar mereka juga akan menyasar refinery yang lainnya, misalnya Abadan Refinery di Provinsi Khuzestan dan juga Isfahan Refinery yang berada di Provinsi Isfahan. Kalau dua refinery ini diserang, maka dampaknya akan sangat luar biasa. Iran akan semakin ketat mengawasi Selat Hormuz, dan dampaknya itu akan sangat dahsyat bagi dunia. Oke, selain dampak ekonomi, tapi yang juga jadi saya juga penasaran sebenarnya Pak Reza. Pemerintah kita kan memberikan sikap ada tidak langsung ya, seperti misalnya mengucapkan duka cita melalui surat, itu juga ada jeda beberapa hari. Kemudian juga sampai Pak JK menegur bilang Indonesia harus lebih tegas dalam bersikap. Sebenarnya kalau sejauh ini apa yang dilakukan oleh pemerintah berdampak tidak pada hubungan diplomatik dengan Iran? Saya pikir berdampak ya, karena kalau kita lihat statement pemerintah yang pertama itu 4 paragraf kan. 4 paragraf itu menyarankan kepada kedua negara untuk kembali ke meja perundingan. Alangkah lebih baiknya kalau diperkuat dengan surat selanjutnya, di mana di situ jelas ada pelanggaran hukum internasional itu di pasal berapa, dan kemudian juga menempatkan posisi Amerika Serikat dan Iran itu seperti apa. Karena kalau kita menganggap mereka berdua sebagai aktor yang harus bertanggung jawab, itu sangat tidak, bagi Iran itu tidak tepat. Tapi saya juga melihat ada suatu forum, misalnya selama seminggu terakhir itu kedutaan besar Iran kan mengadakan hari-hari duka cita kan, dan saya perhatikan banyak pejabat Indonesia yang datang ke sana. Tentunya dalam kesempatan tersebut disampaikan juga perasaan dari pemerintah Indonesia, banyak menteri datang ke sana, banyak juga anggota DPR datang ke sana. Ini kan menunjukkan keseriusan kita menangani hal ini kan, dan untuk itu saya pikir ada juga hal yang mungkin tidak terbuka pada publik ya, misalnya bagaimana komunikasi antara Kementerian Luar Negeri kita dan Kementerian Luar Negeri di Teheran, kemudian juga
apakah ada dialog-dialog yang tidak terbuka untuk publik antara pejabat kita dengan pejabat Iran? Karena dengan adanya dengan keberhasilan dua tanker Indonesia keluar dari Selat Hormuz ini kan merupakan suatu prestasi, karena selama ini Iran hanya mengatakan hanya ada 3 negara yang kami izinkan keluar masuk kapal tanker mereka, yakni Cina, Rusia, dan Pakistan. Dan sekarang sudah ada Indonesia. Tentunya ada pendekatan yang sangat khusus yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dan terutama sekali Kedutaan Besar Republik Indonesia di Teheran tersebut. Nah, kalau pembicaraan yang mungkin tidak terbuka pada publik itu seharusnya apa yang menjadi topik bahasan antara Iran dan juga pemerintah Indonesia? Pertama adalah kepastian bahwa Indonesia itu siap untuk menjadi juru runding, dan untuk itu juga kita harus menunjukkan bukti-bukti bahwa ada dukungan dari masyarakat umum, dari DPR, dan juga dari ormas-ormas yang punya hirau atas hubungan Indonesia dengan Iran. Selanjutnya kita juga hendaknya menunjukkan blueprint ya, bagaimana harapan kita dari suatu perundingan, antara lain memuat bagaimana versi kita atas kejadian sebelum tanggal 28 dan setelah tanggal 28, terutama sekali setelah terbukti Ayatollah Ali Khamenei itu wafat, dan juga bagaimana harapan kita dengan terpilihnya Mojtaba Khomeini pada beberapa hari silam. Kemudian juga kita harus menunjukkan dukungan Indonesia itu dari mana saja, bahwa Indonesia harus punya file mengatakan kita dapat dukungan dari organisasi konferensi Islam, kita dapat dukungan dari Liga Arab, kita dapat dukungan juga terbukti dari misalnya hasil KTT luar biasa Liga Arab dan organisasi konferensi Islam yang terselenggara pada bulan November tahun 2023 itu di Arab Saudi. Tentunya juga kita harus membuktikan bahwa kita ini netral, kita ini tidak mengambil manfaat ekonomi, manfaat politik, manfaat strategis dari kejadian yang sangat menyesakkan dunia itu. Dan tentunya kita bukan hanya datang ke Teheran, kita juga harus datang ke Washington, dan untuk itu ya tentunya kita harus mengirimkan diplomat Indonesia yang kalibernya sangat tinggi. Syukur-syukur adalah diplomat karir, karena mereka sangat mengerti bagaimana menghadapi suatu negara pada saat krisis dan memahami suasana kejiwaan di negara tersebut. Oke, tapi kalau menurut Pak Julius, sebenarnya kita sebagai negara non-blok melakukan politik bebas aktif, apakah kita memang harus sikapnya ya netral saja, harus ya mendorong semuanya kembali ke meja perundingan, masing-masing menahan diri, atau ada sikap lain yang harus kita sampaikan secara lebih lugas dan terbuka? Ya, harus secara lugas dan terbuka. Dalam hal ini adalah mengutuk serangan Israel dan Amerika Serikat ke Iran. Itu saya kira harus mengutuk, harus ya. Dan itu kan jelas melanggar hukum internasional, menyebabkan tragedi kemanusiaan. Itu sangat bertentangan dengan konstitusi kita, preambul yang menyebutkan bahwa Indonesia harus terlibat dalam membentuk ketertiban dunia. Sangat eksplisit, dan tidak ada alasan Indonesia untuk tidak mengutuk, karena jelas ini menghancurkan ketertiban dunia yang berdasarkan pada hukum. Mbak Cindy, saya sangat sedih sebetulnya melihat statement resmi yang pada akhirnya dikeluarkan oleh pemerintah, dalam ini Kementerian Luar Negeri gitu, dari empat klausul yang tadi disebut oleh Pak Reza gitu. Menyesalkan, lalu mendorong ke meja perundingan, dan Indonesia menawarkan. Tidak ada kata-kata mengutuk. Karena seharusnya itu seyuknya. Yang saya sesalkan lagi adalah dan kita tunggu gitu ya, kapan Indonesia akan menyatakan dukungan kepada Iran, terutama terkait dengan terpilihnya Mojtaba Khomeini. Sejauh ini yang saya cermati tidak banyak memang negara-negara yang sudah menyampaikan selamat ya, congratulations. Itu kan biasa dalam tradisi hubungan diplomasi, hubungan internasional. Kalau ada pemimpin baru terbentuk, dipilih, gitu, diangkat, lalu negara-negara akan memberikan respect dengan mengakui, gitu, dengan mengucapkan selamat, sesimpel itu. Pak Julius, tapi apakah sikap kita yang belum secara tegas mengutuk serangan dari Amerika Serikat dan Israel, belum juga mengucapkan selamat atau apapun itu statement terkait dengan terpilihnya Mojtaba Khomeini, apakah ini karena kita dalam tanda kutip terjebak juga dalam BOP? Ya, saya melihatnya seperti itu. Kita betul-betul setelah masuk ke dalam BOP terperangkap, kalau saya nyebut ya, dalam cara berpikir Trump, skenario Trump gitu. Yang pada akhirnya sebetulnya BOP kan sekarang nggak ngapa-ngapain, dan bahkan sebetulnya sekarang justru menghancurkan tatanan yang hendak dibangun di Timur Tengah, yaitu perdamaian.
lihat gitu ya, dan itu kasat mata, orang bisa melihat dengan kasat mata gitu. Saya khawatir BOP yang kita tanda tangani gitu ya, sebetulnya ada kepentingan lain, kepentingan bisa jadi kepentingan Trump, bisa jadi kepentingan Israel, dan jangan-jangan juga ada kepentingan Indonesia gitu, yang di luar dari tujuan utama kenapa BOP dibentuk, yaitu kemerdekaan Palestina. Saya jujur khawatir ya, khawatir oleh kepentingan-kepentingan yang lain yang dimiliki oleh termasuk Indonesia gitu ya, oleh dan juga negara-negara sponsor utamanya, yaitu Amerika Serikat. Kalau Pak Reza, ketika kedua Amerika Serikat dan juga Iran sudah menolak tidak mau ada negosiasi, apa yang masih bisa kita lakukan sebagai ya negara yang posisinya kita non blok dan kita juga punya politik bebas aktif, apa yang masih bisa kita lakukan sebenarnya? Saya pikir kalau PBB-nya ini sekarang no action talk only, maka yang kita perlukan adalah menggalang solidaritas. Tadi Pak Julius sudah menyebut koordinasi dengan negara-negara yang ada di dunia. Oke. Tapi negara-negara yang dalam jumlah besar itu kan adanya di Organisasi Konferensi Islam, adanya di Gerakan Non-Blok, adanya di Liga Arab, dan juga kalau mau dicari lagi, adanya di Majelis Umum PBB, negara-negara yang sangat mengharapkan terwujudnya segera perdamaian, dan negara-negara yang kesal dengan veto Amerika Serikat terus-menerus. Oke. Kalau nanti kita melihat ada kesulitan lagi dengan veto tersebut, di mana aktornya adalah keluarga besar Trump yang menjadi wakil delegasi Amerika Serikat, maka kita hendaknya memperbanyak resolusi dari organisasi-organisasi kita sebut tadi. Misalnya Indonesia merupakan bagian penting dari OKI, GNB. Mungkin kita perlu mengadakan pertemuan khusus Menteri Luar Negeri, OKI, GNB, dan juga Liga Arab, terserah di negara mana. Kalaupun misalnya keadaan tidak aman, mungkin kita bisa bikin suatu konferensi internasional secara elektronik itu mungkin. Tapi Pak Reza, sorry saya potong dulu, tapi apakah statement dari organisasi-organisasi internasional itu kalau kita melihat membandingkan dengan karakter Trump itu akan dipertimbangkan? Paling enggak kita mengubah opini dunia, karena opini dunia kan sekarang sedang terjebak nih antara mendukung Iran ataupun mendukung Amerika Serikat dan Israel, dan juga banyak negara-negara yang tidak sungguh-sungguh kan. Bisa sangat berharap ada suatu koalisi moral dari mayoritas negara di dunia, dan mereka mendesakkan ini menjadi draft resolusi di Majelis Umum, atau kalau dari situ sekalian juga di Dewan Keamanan PBB. Kalaupun juga mentok, ya maaf, ini kita terpaksa merujuk kepada sejarah di mana Bung Karno pada tanggal 30 September 1960 pernah berpidato di Majelis Umum. Judulnya adalah To Build the World Anew, menciptakan suatu tatanan dunia yang baru, di mana PBB itu harus direformasi. Dan sekaranglah saatnya Indonesia maju ke depan. Kalau misalnya PBB sekarangnya NATO terus, no action talk only, kemudian BOP juga tidak jalan, maka kenapa tidak dirancang suatu struktur internasional yang baru, PBB yang baru, kemudian nanti anggota-anggotanya, Dewan Keamanannya itu ditambah 10, karena kita sudah punya pengalaman dan elected 10 selama ini. Jadi anggota-anggota yang tidak tetap dari DKPBB yang dipilih tiap 2 tahun, dan berdasarkan dari pengalaman itu ya kita. Ini kan suatu rekayasa, kan harus dibuat, ide itu harus hidup, dan nanti kita merekayasa. Misalnya pada saat ini kan anggota tetapnya 5 itu tidak mewakili dunia, mana peradaban Hindu, mana peradaban Islam, mana peradaban Asia, Afrika, Latin Amerika, itu tidak terwakili, dan untuk itu kita harus melakukan suatu rekayasa untuk PBB, karena bagaimanapun juga hasil itu tidak akan terwujud segera, tapi paling tidak dunia melihat gitu. Dalam kondisi yang sedang pada ini, Indonesia punya ide yang brilian untuk suatu peradaban dunia yang lebih kuat. Oke, kalau organisasi internasional tujuannya adalah untuk mengubah opini dunia dulu. Kalau menurut Anda, Pak Julius, selain organisasi internasional, negara mana yang paling didengarkan oleh Trump? Ya, negara mana yang paling didengarkan oleh Trump? Sepertinya agak sulit ya. Bahkan negara-negara yang sudah menjadi aliansi, partner aliansi sangat panjang, terutama sejak Perang Dunia Kedua, itu juga nggak didengar. Jadi itu sangat menyedihkan, sangat disayangkan juga gitu. Nah, saya nggak membayangkan ada negara yang berhasil atau bisa dengan mudah meyakinkan Trump gitu dalam hal ini. Tetapi mungkin pendekatannya saya akan meng-highlight Pak Reza tadi. Kalau individual negara yang didengarkan mungkin juga tidak kuat gitu ya. Jadi perlu upaya kolektif dari negara-negara yang cukup berpengaruh gitu.
Saya nyebut misalnya Perancis ya. Perancis sudah melakukan upaya, sudah melakukan inisiatif. Ini kan mitra aliansi yang sudah cukup panjang, termasuk di NATO, termasuk juga salah satu dari pemegang hak veto. Jangan lupa ada Inggris ya, jangan lupa ada Jerman di sisi yang juga menjadi bagian dari aliansi dengan Amerika Serikat. Mereka juga jangan lupa sudah bersuara. Di beberapa hal mereka menunjukkan bahwa tidak akan terlibat berperang, tidak akan di posisi Amerika Serikat. Tapi di sisi lain mereka juga menunjukkan bahwa ada dukungan bagi negara-negara Arab yang terkena dampaknya. Termasuk Australia tadi disebut ya, bahwa mereka siap membantu negara-negara Arab untuk menangkal kemungkinan serangan rudal dari Iran. Itu kan sudah dilakukan. Dan harusnya Trump melihat inisiatif baik ini, bahwa satu tidak ada dukungan untuk Iran. Kalau kita nyebut bahwa Trump maunya Iran diisolasi, ini kan terjadi nih gitu. Hanya kira-kira 10 negara yang memberikan pernyataan selamat kepada Mojtaba Khamenei selama ini kan. Jadi isolasi itu kan kurang lebih gitu ya. Sudah dilakukan gitu. Termasuk Indonesia yang saya cermati, mohon maaf, Indonesia kelihatannya juga menjadi bagian yang ikut mengisolasi Iran sebagai sebuah negara berdaulat gitu. Nah, kembali ke pertanyaan siapa yang bisa gitu ya. Nah, kita melihat saja sekarang Putin sudah melakukan pembicaraan 1 jam gitu ya dengan Donald Trump gitu. Kelihatannya ada sesuatu gitu yang dibahas. Sekalipun salah satu yang dimention adalah seperti bisnis gitu ya, pembicaraan orang bisnis to bisnis gitu ya. Itu kan cara berpikir Trump ya, merekonstruksi Gaza gitu, dengan uang lalu membangun lalu dijual. Itu kan prinsip bisnis. Gitu. Dan itu dilakukan juga dengan Putin ketika melakukan pembicaraan dengan Trump. Pendekatannya Putin mungkin sudah tepat gitu ya. Ini business like. Nanti bagaimana rekonstruksi di Iran bisa dilakukan gitu dengan kontraktor dari Amerika Serikat dan dari Rusia. Nah, ini cara berpikir seperti ini mungkin gitu ya. Lalu kemudian kita juga memperhitungkan China. China cukup berpengaruh juga tentu saja untuk Iran. Dan China menjadi kontender untuk Amerika Serikat. Nah, untuk China mungkin nggak mudah ya, nggak mudah gitu. Nah, itu di level yang pertama tadi, negara Eropa, lalu kemudian Cina dan Rusia. Di level bawah lagi ada India. India cukup berpengaruh ya, cukup berpengaruh dan cukup bisa didengar juga oleh Presiden Trump ya. Sekalipun ada bahasa kita adalah love and hate ya, ada kadang-kadang baik, kadang-kadang dekat gitu ya. Tapi kadang-kadang juga ada unsur bencinya gitu. Saya bisa menunjukkan misalnya India itu kan salah satu negara yang tidak mau ngikutin sanksi Amerika Serikat terhadap Rusia dengan tetap mengimpor minyak dari Rusia gitu. Dan sekarang India sudah mengurangi secara drastis dan sekalipun pada akhirnya akan berpikir untuk impor dari Rusia lagi gitu. Dan Amerika kelihatannya tidak protes itu satu hal itu. India itu di level berikutnya, di range berikutnya. Katanya Pakistan juga akan terlibat di sana. Itu artinya di level berikutnya. Dan Indonesia mungkin di level selanjutnya di bawah itu. Dan Indonesia bisa kemudian, tapi Indonesia harus memilih partner yang tepat. Yang kita dengar adalah sekarang Indonesia partnernya adalah Pakistan. Nah, ini hati-hati juga ya. Dan kita harus memperhitungkan bagaimana hubungan Pakistan dengan Amerika Serikat, termasuk bagaimana hubungan Pakistan dengan Iran dan Israel. Itu satu hal gitu. Jadi kita memilih. Tetapi paling mudah adalah di semua level. Ada level yang saya sebut tadi, mitra yang sudah cukup lama, kemudian kontender gitu ya yang bersaing dengan Amerika Serikat, lalu level ke bawah termasuk India, Brasil juga bisa memainkan peran juga di situ, lalu deretan berikutnya Indonesia. So collective action saya kira itu bagian yang perlu dilakukan gitu dalam konteks yang sangat sempit ya Mbak Cindy. Oke. Tapi kalau misalnya harus ada pergerakan kolektif dulu, dan salah satu pendekatan yang kayaknya cocok buat Trump adalah pendekatan bisnis. Tapi ketika ada pendekatan bisnis termasuk juga dari Putin disampaikan ke Trump, di sisi lain ada Israel sebagai negara yang dekat dan punya agenda tersendiri, mana yang akan lebih didengarkan oleh Amerika Serikat? Ya, yang kita tahu kan penyebab serangan itu kan kompleks ya, bukan faktor yang tunggal. Faktor tunggal itu artinya yang sekarang kita kenal menjatuhkan rejim. Ternyata ada faktor yang lain yang sudah seolah menjadi rumor tapi menjadi sangat kuat. Contoh misalnya seperti Epstein File, tadi Pak Reza udah cerita ya. Ada faktor yang lain yang mungkin tidak dipublikasikan, mungkin tidak dikonfirmasi gitu. Nah, ini satu hal ya, bahwa Trump ternyata bisa menjadi sangat lemah. Di titik lemah Trump itu yang kemudian dimanfaatkan oleh Israel, bahwa kalau Amerika Serikat tidak mengikuti langgam yang dimainkan oleh Israel, akan kehancuran legitimasi dari Trump. Nah, cari titik lemah dari Trump seperti yang dilakukan Israel itu mungkin jadi bagian yang sangat penting, Mbak Cindy. Oke.
kompleks apa yang terjadi di Timur Tengah, dan ini adalah langkah kolektif apabila kita memang mau mengakhiri perang di Timur Tengah ini antara Iran, Israel, Amerika Serikat ke meja perundingan. Kalau menurut Anda Pak Reza, sebenarnya apa faktor yang akan bisa membawa menyadarkan pihak-pihak yang terlibat ini untuk kembali mengakhiri perang ini ke meja negosiasi? Ini sulit ya. Saya pikir Indonesia perlu bekerja keras dengan banyak sekali negara di dunia untuk segera menyegerakan sidang istimewa Majelis Umum PBB. Ini adalah ide dari Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada pertengahan bulan Januari tahun ini. Untuk itu saya pikir Indonesia hendaknya bersiap-siap merancang suatu resolusi yang disepakati oleh organisasi-organisasi internasional, OKI, GNB, Kerjasama Selatan-Selatan, kemudian Developing Aid, kemudian Liga Arab. Kalau kita bisa dapat sampai 125 sampai 150, itu juga akan menjadi tekanan kepada Amerika Serikat yang jadi sumber masalah. Kemudian juga kita hendaknya memperluas kerjasama ini di mana dunia itu agar terbuka gitu, karena seringkali pemerintahnya berkata lain, kemudian rakyatnya berkata lain. Mungkin ada perlunya diplomasi kota ini. Jadi kota-kota besar dunia itu melakukan jaringan kerjasama sehingga opini dunia itu terbentuk. Dan saya belum melihat hal ini. Kemudian juga saya belum melihat komunikasi untuk menyadarkan masyarakat Amerika Serikat bahwa mereka sudah terseret secara hukum internasional, tapi tidak sah secara hukum nasional. Jadi untuk itu saya sangat berharap masyarakat Amerika Serikat yang bergerak, karena Trump ini sangat tergantung pada dukungan dari military industrial complex, kemudian sangat juga tergantung pada AIPAC, American Israel Public Affairs Committee. Kemudian juga tergantung kepada para pemilik modal, karena bagi organisasi seperti military industrial complex itu sangat penting untuk senjata mereka dimainkan walaupun bareng 1 jam, karena akan menaikkan bursa saham mereka dan juga akan menaikkan harga mereka kalau kelak dijual oleh Amerika Serikat ke negara-negara lain. Jadi ini jawabannya sangat kompleks, tapi saya juga berharap bahwa kita ini kan menjelang Hari Raya Idul Fitri kan, dan semoga hati dunia itu makin terbuka bahwa pada hari yang sakral ini semangat damai itu mohonlah dijadikan satu niat bersama untuk penyelesaian konflik ini. Oke, sekaligus menurunkan ego masing-masing untuk menyadari semua harus menahan diri ya, agar tidak berlarut-larut, dampaknya tidak semakin bancang. Pak Teguh Reza Shah, pakar HI Universitas Padjadjaran, dan Pak Julius Purwadi, pakar HI Universitas Parahyangan. Terima kasih sudah berbagi bersama kami di Breaking News Kompas TV pagi-pagi ini. Terima kasih, sehat selalu. Terima kasih. Pak Julius, terima kasih.